sebelum melanjutkan untuk kultum, mungkin tidak ada salahnya kita coba evaluasi gimana ibadah kita di Ramadan tahun ini yang sudah mencapai 20 hari. Kira-kira ada peningkatan atau tidak? Jangan sampai ada penurunan dari tahun lalu atau dari hari sebelumnya. Bapak Ibu berbahagia, dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Atau amal apa yang paling dicintai Allah?" Rasulullah menjawab, "Sholat pada waktunya." Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Lalu apa ya Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab, "Berbakti pada orang tua." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Maka jawab Rasulullah, "Jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari Muslim dan riwayat yang lain. Dari hadis ini mungkin saya tidak menyampaikan semuanya. Ada tiga amalan yang utama atau amalan yang dicintai Allah SWT, yaitu pertama sholat pada waktunya, yang kedua berbakti pada orang tua, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Mungkin materi ini saya sampaikan setiap tahun ya, setiap tahun saya sampaikan karena saya termasuk senang dengan materi ini ya. Yang saya sampaikan yaitu materi yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi kepada Bapak Ibu, ya, adik-adik sekalian, ya, berbahagialah kalau saat ini masih memiliki orang tua. Bahkan ada imam mengatakan bahwa hak orang tua dalam anak itu lebih besar, bahkan sangat besar. Kalau misalkan orang tua itu bahkan meminta semua kayak anaknya buat mereka, maka itu akan lebih utama untuk diberikan. Karena begitu besarnya hak orang tua kepada anaknya. Ada hadis yang lain, yaitu bagaimana gambaran seorang yang berbakti pada orang tua, yaitu hadis riwayat Muslim. Jadi ketika Rasulullah pulang dari peperangan, ya, kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, pada istri beliau, "Adakah tamu hari ini? Adakah tamu buat saya?" Ya. Maka Aisyah menjawab, "Ada ya Rasulullah, seorang pemuda dari kota Yaman." Nah, kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar dan Ali waktu yang mengikuti beliau sampai ke rumah itu, Umar dan Ali, "Wahai Umar dan Ali, ya, carilah muda itu atau muda itu, kalau kamu menemukannya, mintalah kamu untuk dimintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu." Demikian. Jadi sekelas Umar dan Ali saja itu supaya minta didoakan oleh pemuda tadi. Siapa yang pemuda tadi? Hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah seorang pemuda yang bernama Uwais. Nah, inilah tokoh utama kita malam ini, yaitu seorang pemuda Uwais, ya, Al-Qarni, ya, seorang pemuda miskin yang tinggal di kota Yaman. Begitu berbaktinya Uwais pada orang tuanya. Jadi dia itu keluarga yang miskin, ya. Ibunya yang istilahnya yang tinggal sama beliau itu sudah lumpuh, ya, sudah lumpuh, ya. Nah kan Uwais dia adalah pemuda yang miskin, bahkan mungkin termiskin di kampung itu, sehingga memang tidak terlalu diberi perhatian bagi orang sekitar. Apalagi Uwais memiliki penyakit, yaitu penyakit apa itu sopak itu, ya, yang
sehingga tidak menjadi perhatian oleh tetangga-tetangganya. Tapi begitu ternyata Uwais ini ya dikatakan adalah seorang pemuda atau hamba Allah, seorang pemuda makhluk bumi, ya. Tapi dia terkenal di langit. Kenapa terkenal di langit? Ya karena berbakti pada orang tua itu. Ya. Jadi dalam satu riwayat pada saat orang tuanya lumpuh tadi, kemudian bilang kepada Uwais, wahai Uwais, aku pengen pergi haji. Nah, dari pembicaraan orang tuanya ini, dari ibunya ini, Uwais langsung berpikir bagaimana caranya. Ya. Dia seorang pemuda yang miskin, tidak punya apa-apa, tapi ibunya pengen pergi haji. Yang jarak dari Yaman ke kota Mekah itu sekitar 1.100 km. Mungkin dari ujung Pulau Jawa Timur sampai dengan di daerah selatan sana ya, sekitar 1.100 km. Orang-orang pergi ke Mekah, pergi haji dengan mengendarai kota dengan perbekalan yang cukup. Ya. Bagaimana kalau ibunya Uwais minta pergi haji? Kemudian Uwais tidak lama kemudian membeli seekor anak sapi. Ya. Beli seekor anak sapi, dia sengaja dibuatkan kandang di atas bukit. Ya. Jadi anak sapi itu, ya, kalau Jawa itu apa dia? Anak sapi apa dia? Itu dibuatkan kandang di atas bukit. Ya. Dan tiap hari Uwais menggendong anak sapi itu. Jadi naik turun bukit sengaja ya. Pokoknya pagi dan sore dia digendong oleh sapi, ya, gendong naik turun bukit. Bahkan tetangga-tetangganya mengira sepertinya Uwais sudah mulai stres gitu ya. Karena apa itu sapi digendongin naik turun bukit. Tiap hari terus gitu. Sampai dengan 8 bulan ya. Tentunya semakin hari anak sapi semakin besar. Tapi tetap Uwais menggendong anak sapi naik turun bukit gitu ya. Nah, ternyata itu adalah cara Uwais untuk melatih kekuatan ototnya, kekuatan otot-ototnya, ya, agar mampu atau kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji. Maka setelah 8 bulan, bahkan setelah sapinya itu bukan anak sapi lagi, sudah dari sapi mulai dewasa, yang berat sudah lebih dari 100 kg ya. Maka merasa sudah kuat untuk mendorong ibunya. Maka ibunya pun digendong untuk berangkat pergi haji dari Yaman ke kota Mekah yang jaraknya sekitar 1.100 km. Sampai di sana ibunya dan Uwais berdoa kepada Allah. Ibunya berdoa minta ampun baik itu waktu saat di Arafah maupun di dekat Ka'bah. Ya. Tapi Uwais ini berdoanya tidak seperti ibunya. Ya. Kalau ibunya berdoa untuk mohon ampun kepada Allah untuk dirinya, ya. Tapi Uwais berdoanya adalah, ya Allah ampunilah ibuku begitu. Selalu begitu doanya. Ya. Tidak ampunilah aku, bukan, tapi selalu berdoa, ya Allah ampunilah ibuku. Maka ibunya pun bertanya, wahai Uwais, kenapa kau tak berdoa dengan dosamu? Ya. Maka Uwais mengatakan atau berkata, jawab, wahai ibu, kalau dosa ibu diampuni dan ibu masuk surga, cukuplah ridhonya ibu yang akan masukkan aku dalam surga. Gitu. Dan ternyata dari kisah ini, yang kemudian Uwais dianggap sebagai makhluk bumi yang terkenal di langit, karena memang para malaikat mengenal sama Uwais karena begitu berbaktinya kepada orang tua. Ya, kita bisa bayangkan harus menggendong orang tua, ya, pergi ke Mekah, pergi haji, menggendong 1.100 km lebih ya. Ya kalau pergi berarti 2.300-an km ya. Menggendong ibunya, dan itu tidak diganti-gantikan sama yang lain gitu ya. Dan dari sinilah kemudian maka Rasulullah tadi mengatakan, Rasulullah tidak pernah ketemu dengan Uwais ini, mengatakan pada Umar bin Ali, apabila engkau bertemu dengan dia, maka mintalah untuk dimohonkan ampun
subhanallah atas kedatangan Indonesia. Dan di akhir cerita itu ya, dan cerita di dalam buku itu bahwa ketika Uwais itu meninggal dunia ya, maka orang-orang kampung itu pada heran. Kenapa? Tiba-tiba banyak sekali orang-orang asing ya, yang berbaju putih yang mereka semua pada tidak mengenal, yang mereka berebut untuk memandikan, kemudian mensolatkan dan juga menguburkan jenazah Uwais ini. Nah, dan Imam mengatakan bahwa itu adalah para malaikat yang disini Allah. Ya, karena tadi, karena memang dia adalah bukan makhluk bumi sebenarnya gitu ya, seorang makhluk bumi, tapi dia adalah terkenal di langit karena begitu baktinya kepada orang tuanya. Nah, dari kisah ini dapat kita ambil suatu ibrah, suatu pelajaran ya, bahwa amalan tadi yang kedua tadi yaitu bakti orang tua itu betul-betul jadi amalan yang seharusnya kalau kita masih memberi orang tua itu dapat kita penuhi, dapat kita usahakan gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tua pengennya lebaran pulang ya, usahakan bisa pulang gitu ya. Nah, sekarang pulang ya kita usahakan pulang seperti itu. Jadi karena begitu besarnya hak orang tua kepada anaknya ya. Maka hadis saya mengatakan bahwa sungguh rugi ya. Rasulullah mengatakan tiga kali ya, sungguh rugi begitu. Maka bertanya, siapa yang rugi ya Rasulullah? Yaitu seseorang yang mendapati kedua orang tuanya pada saat usia senja ya. Tapi orang itu tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan istilahnya yang kebaikan dari kedua tuanya itu, misalkan untuk memeliharanya ataupun bagaimana merawatnya atau bagaimana membuat orang tua bahagia dan sebagainya itu. Nah itu jadi dikatakan sungguh rugi kalau kita menemui orang tua kita masih ada, tapi kita tidak bisa memenuhi apa yang orang tua kita harapkan. Semoga dari sikap sedikit kita tadi ya dapat kita ambil pelajarannya, dan semoga anak-anak kita dan juga kita termasuk anak yang soleh dan solehah dan tentunya akan bisa mengantarkan kita ya dihadapi kepada surga Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum